Kejutan di Euro 2024 kembali berlanjut. Kali ini juara bertahan Italia harus tersingkir setelah kalah 2-0 dari tangan Swiss yang melaju ke babak 8 besar. Menarik untuk dibahas karena saya sudah bersama dengan Bung Binder dan kita akan membahas bagaimana pertandingan kemarin. Bung Binder, selamat sore. Sore Glenn. Bung Binder, ini Italia kemarin tersingkir, juara bertahan yang tersingkir di babak 16 besar Piala Eropa. Terkejut dengan hasil ini, Bung Binder? Saya jujur sama sekali tidak terkejut. Maka itu saya bingung di media digital dan juga di akun-akun media sosial heboh banget gitu membahas Italia sebagai juara bertahan tersingkir, ada kejutan dari Swiss. Kalau menurut saya ini bukan kejutan dari Swiss. Oke, faktanya Italia memang adalah juara bertahan. Tapi Italia yang sekarang kan sudah beda total. Pelatihnya sudah beda, ada beberapa pemain yang dari Euro sebelumnya sudah tidak membela Italia lagi. Dan Swiss juga adalah tim yang performanya secara permainan ya, secara permainan itu jauh lebih konsisten daripada Italia. Mereka bermain mengandalkan kolektivitas. Tapi Italia ini memang dari awal, dari first match mereka itu lawan Albania, Hmm. memang sudah meragukan. Terkesan mereka bermainnya lebih individu dan seperti terbantu juga oleh kesalahan-kesalahan dari para pemain tim lawan. Contoh lawan Albania, ya kemudian lawan Spanyol mereka memang Salah. tidak bisa bermain sama sekali. Lawan Kroasia membutuhkan gol di masa injury time, ya let's say detik terakhir. Jadi kalau bagi saya, ini bukan merupakan sebuah kejutan. Mungkin kejutannya karena juara bertahan tersingkir, tapi Italia tersingkir, ya pantas mereka tersingkir. Memang secara permainan juga mereka tidak berkembang kan semalam. Hmm. Faktor permainan atau faktor tim ini yang memang sekarang melakukan lagi sedang transisi. Karena kalau kita lihat kan kalau Swiss ini kan dari squad yang diturunkan ini hampir sama dari squad 5 tahun lalu, bahkan dari dari Piala Dunia 2018 ini kan pemain-pemainnya sama gitu, Bu Biner. Ya, memang ini yang sekarang menjadi perdebatan kan, bahwa Italia tidak punya pemain-pemain seperti sebelumnya. Artinya dari segi regenerasi belum terlihat lah pemain-pemain Italia yang generasi sekarang ini yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Hmm. Tapi kan sebetulnya Swiss juga menurut saya mengandalkan pemain yang sama juga sebetulnya kan nggak terlalu istimewa ya kualitas atau materi pemainnya ya. Secara individu ya. Tapi kan mereka punya pelatih yang bagus, Murat Yakin. Hmm. Yang tahu pemain-pemain mana yang harus dipilih di atas lapangan. Tapi pelatih dari Italia ini Spalletti memang sukses di level klub. Sebelumnya bersama Napoli. Tapi kan yang anehnya keputusan dari dia di pertandingan semalam untuk melakukan rotasi besar-besaran. Banyak sekali kan rotasi yang dia lakukan. Contoh, di depan tidak dipilih Zakagni atau juga Retegui. Yang kalau menurut Hmm. saya di match sebelumnya lawan Kroasia mainnya bagus sekali. Kemudian di tengah Jorginho sama sekali tidak dimainkan. 1 menit pun tidak dimainkan. Nah saya bingung, ini kan Jorginho ini kan pemain yang sangat berpengalaman. Merupakan salah satu tulang punggung dari Italia juga yang menjadi juara kan di Euro sebelumnya. Oke, memang Calafiori ini absen, tapi seandainya para pemain Italia itu kompak, saya nggak yakin sih Swiss bisa mencetak 2 gol. Karena sebetulnya para pemain Swiss pun kewalahan untuk bisa membuka pertahanan dari Italia. Karena memang Italia ini kan dikenal kalau bertahan bagus, ya kan? Tapi Italia yang sekarang bertahannya menurut saya nggak baik secara koordinasi. Mereka tidak ada yang namanya pressing. Di depan mereka tidak tajam, di tengah mereka tidak kreatif. Nah, artinya pelatih Spalletti ini tidak paham apa yang harus dia lakukan di pertandingan knockout. Ini kan knockout, bukan fase grup lagi. Jadi kalau menurut saya Italia kalah ya karena faktor pelatih. Kalau pemainnya memang sekarang yang ada yang seperti ini, kalau pelatih bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya, ya mungkin bisa beda hasilnya Hmm. semalam. Karena secara taktik pun kemarin Italia ini main sangat-sangat bertahan, tapi transisi menyerang ini tidak ada. Bahkan eh, counter pressing dari Swiss ini juga bisa meredam serangan-serangan balik dari Italia yang dimotori oleh Barella di situ. Iya, karena Italia terlalu berharap kepada Chiesa. Padahal Chiesa kan bukan pemain yang kreatif. Hmm. Chiesa ini kan adalah pemain yang mencari ruang, ya, agar dia bisa menerima umpan di open space. Dia adalah pemain yang mengandalkan speed. Jadi Chiesa ini tidak disupport sama sekali oleh pemain lainnya.
Jadi seharusnya kalau Italia mau main defend and counter yang sebetulnya tidak salah juga, ada beberapa tim yang juga main seperti itu. Tapi kan flow of the ball pada saat mereka transisi, flow of the counter attack itu kan harus rapi. Kalau counter attack mau rapi itu bagaimana sih caranya? Counter attack itu kalau mau rapi kan harus ada suplai bola yang baik dari pertahanan atau juga dari tengah. Tapi itu kan nggak bisa mereka lakukan. Oke lah, Hmm. satu dua kali mereka bisa menyerang ke pertahanan Swiss, tapi nggak ada peluang yang bisa mereka ciptakan di babak pertama itu. Tidak ada satupun peluang yang berbahaya loh dari Italia. Hmm. Dan kalau dibandingkan dengan misalkan tim seperti Jerman yang kemarin mengandalkan umpan-umpan lambung dan juga kecepatan-kecepatan pemain, ini memang tidak ada sama sekali di Italia, Bung Binar ya. Ya, karena kan sekarang Italia kan mainnya dengan umpan-umpan pendek ya. Jadi Hmm. mereka coba untuk memanfaatkan lebar lapangan. Memang serangan mereka akan lebih banyak dari wing. Jika tidak dari penyerang sayap, maka dua fullback akan naik. Tapi saya bingung kan yang dipilih di posisi fullback adalah Darmian. Ini pemain yang slow kan sebetulnya. Darmian Gimana dan Di caranya mau Lorenzo ya. ya di Lorenzo, bagaimana caranya mau membuka pertahanan dari Swiss yang main compact? Swiss kan sebetulnya kan tidak selalu bermain menyerang ya, apalagi lawan tim yang besar ya. Contoh di pertandingan sebelumnya lawan Jerman mereka berhati-hati, ya kan? Mereka banyak main counter. Tapi saya kaget di pertandingan semalam seperti tidak ada perlawanan dari para pemain Italia. Para pemain Swiss tuh enak banget mainnya. Nggak Betul. ada tekanan ke mereka. Tapi setelah Swiss unggul 2-0 baru para pemain Italia sepertinya terbangun. Ini kan salah. Kenapa harus nunggu tim lawan mencetak 2 gol dulu? Jadi saya melihat dari segi semangat, para pemain Italia pun tampak tidak seperti biasanya. Saya nggak paham apakah ada sesuatu secara internal. Kita juga kan belum tahu ya. Mungkin nanti beritanya akan keluar. Hmm. Selain dari Italia juga di Euro kali ini yang cukup meragukan, tim yang cukup meragukan ini ada Inggris, Bung Binder. Yang nanti malam ini akan Oke. menjamu Slovakia. Bagaimana Bung Binder melihat peluang Inggris untuk bisa membawa Piala Euro ini pulang ke Inggris? Ini yang saya bingung kan. Kenapa setiap turnamen selalu ada slogan dari camp Inggris? Ya bukan camp Inggris sih ya. Ya mungkin juga dari camp Inggris atau juga dari para supporter mereka. Football is coming home. Ya kapan Hmm. mau come home-nya? Ini udah berapa tahun ini mereka ngomong seperti ini, buat-buat slogan seperti ini. Dan Inggris kan adalah tim yang overrated sebetulnya. Kenapa saya katakan overrated? Karena jika mereka tidak overrated, seharusnya di Euro sebelumnya itu mereka sudah juara. Hmm. Mau apa lagi? Sudah tampil di kandang sendiri, lawan Italia yang memang cenderung defensif. Tapi Italia pada saat itu kan pintar. Main counter, cari celah di pertahanan Inggris, main pressing, memaksa para pemain Inggris melakukan kesalahan. Dan juga pada saat itu kan Inggris dipenuhi oleh banyak pemain muda ya. Hmm. Jadi pada saat memang adu penalti, tampaklah mental mereka tidak sekuat para pemain Italia yang memang diisi oleh pemain-pemain yang matang. Dan kembali di Euro kali ini, saya sangat bingung bahwa mereka diunggulkan untuk menjadi juara. Memang tim favorit saya adalah Inggris, tapi saya tidak pernah berharap Inggris menjadi juara. Saya hanya ingin melihat mereka bermain sih. Karena Hmm. seharusnya kalau mereka mau menjadi juara, itu sebelumnya 2021 seharusnya mereka sudah juara. Itu sudah momen terbaik, tapi oke lah. Sekarang ini mereka punya juga beberapa pemain yang sudah matang. Dan sebetulnya permainan dari Inggris itu tidak jelek. Jelek enggak. Karena mereka yang lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi kan tim ini tampak tidak bermain sebagai satu unit. Hmm. Saya melihat di antar sektor itu terpecah belah. Nggak ada yang namanya sinergi antar sektor. Saya bisa memberikan contoh Jerman ya. Tadi Anda katakan kan bahwa Jerman juga bisa bermain dengan umpan-umpan panjang, bisa bermain dengan umpan-umpan pendek. Kenapa mereka berani bermain seperti itu dengan melakukan improvisasi serangan? Padahal resikonya kan besar. Hmm. Mereka bisa bermain seperti itu karena antar lininya itu connect. Jadi mereka gak khawatir, kalaupun ada kesalahan, cover dari para pemain itu akan cepat karena jarak di antara lini itu tidak jauh. Tapi Inggris kalau kita perhatikan jarak antar lini itu jauh dan para pemain lebih banyak mengandalkan skill individu mereka. That's why Harry Kane nggak dapat banyak peluang loh di Euro ini, walaupun dia bermainnya agak sedikit ke belakang ya. Sekarang kan dia lebih banyak memberikan umpan kunci. Berapa peluang dia? Dari 3 match terakhir hanya 4 peluang yang berbahaya. Only one goal. Padahal Harry Kane itu adalah ujung tombak satu-satunya yang punya conversion rate yang bagus, bukan Foden ataupun bukan Saka, Hmm. apalagi Trent.
Tapi yang lebih banyak maju kan pemain-pemain ini. Harusnya kan suplai bola itu lebih baik diberikan kepada Harry Kane. Walaupun Harry Kane bermain sedikit ke dalam. Tapi saya melihat secara teamwork, Inggris ini belum menyatu karena terlalu banyak pemain yang mungkin bertalenta kali ya. Jadi terlalu banyak pemain yang menganggap dirinya bagus. Ego Jadi ya, saya melihat dari egonya teamwork, tinggi ya. feeling saya seperti itu. Ego mereka ini tinggi. Jadi Hmm. di atas lapangan nggak menyatu. Padahal kalau secara individu, kalau kita bandingkan timnas Inggris ini dengan timnas lainnya, timnas Inggris ini kan value yang paling mahal di Euro kali ini. Tapi itu kan tidak tampak di atas lapangan. Bung Bida, tapi kenapa ya? Tadi Bung Bida mengatakan bahwa kolektivitas tim Jerman ini kan lebih bagus. Padahal kan kalau kita lihat Ya, juga di lini tengah dan juga lini belakang Jerman ada beberapa ya, perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. betul. Tapi di Inggris ini kan sebetulnya kan kerangka skuad ini sama dengan terakhir yang masuk ke Yes. final kemarin, Bung Bida. Jadi apa yang Ya, sebetulnya membedakan? ya, kalau saya melihat dari segi mentalitas sih. Kalau para pemain Jerman itu kan bermain untuk tim ya. Bukan saja di level timnas, tapi juga di level klub ya. Kalau kita perhatikan pemain-pemain asal Jerman itu lebih teamwork ya. Tapi kalau pemain-pemain Inggris ini kan terlihat lebih menyolok secara individu. Jadi memang pada saat mereka bermain untuk timnas, mereka ingin menunjukkan juga kualitas terbaik mereka. Padahal mereka tidak sadar bahwa kalau mereka bermain individual, itu akan merugikan tim juga. Jadi kalau kita flashback ke Euro sebelumnya, kita bisa nonton di beberapa match dari Inggris. Sebetulnya Inggris itu tidak bermain bagus. Apalagi saya Hmm. ingat pada saat itu lawan Denmark ya mereka. Lawan Denmark itu mereka sebetulnya tidak bermain bagus di Euro sebelumnya ya. Tapi Mhm. mereka bisa lolos ke fase selanjutnya karena ya memang mereka mengandalkan individual play juga dari para pemain mereka. Tapi di Euro kali ini bermain seperti itu ya kita lihat permainan mereka tampak tidak menarik. Padahal kalau kita lihat aksi-aksi para pemain secara individu bagus. Namun secara Apakah secara teamwork nggak rapi. apakah faktor Gareth Southgate juga menjadi taktik dari pelatih ini juga menjadi salah satu sorotan, Bung Bida? Karena banyak juga yang mengkritisi. Ya, kalau saya melihat Southgate ini sih lagi dalam dilema ya, karena kan dia agak kebingungan untuk menentukan pilihan pemain itu di tengah dan juga di depan. Kalau di belakang ini kan sudah fix ya, dia tidak Hmm. ada melakukan perubahan di belakang sama sekali. Di 3 match fase grup, tapi kan di depan dia sering melakukan perubahan pada saat pertandingan berjalan. Artinya dia tidak puas dan juga saya bingung keputusan dia menempatkan tren di tengah itu aneh banget sih. Semua mempertanyakan itu, Bung. Iya, itu aneh banget. Dan beruntung bagi Inggris, lawannya itu ya agak sekuat Jerman, Spanyol, atau juga mungkin Italia ya. Hmm. Jadi ya tren, ya walaupun performanya buruk, tapi Inggris gak kalah juga. Karena Inggris kan belum terkalahkan. Yes. Iya kan, Inggris kan belum terkalahkan. Mereka bisa lolos sebagai juara grup juga. Tapi sekarang dia menggantikan tren dengan Conor Gallagher. Ini lebih bingung lagi. Buat apa dimainin pemain seperti Conor Gallagher yang lebih banyak bergerak, tapi umpan-umpan kuncinya itu nggak ada. Padahal Hmm. dia butuhkan pemain yang bisa mainkan bola dari tengah. Seperti Declan Rice, itu sudah bagus. Pemain lain ini yang dia butuhkan. Sayangnya kan si Calvin Phillips kan nggak ada ya kali ini ya. Betul. Padahal di Euro sebelumnya kan Calvin Phillips ini kan bagus. Jadi Sangat mereka sentral ya. kehilangan sosok seperti Calvin Phillips. Banyak yang menginginkan Cole Palmer bermain. Gimana Cole Palmer mau bermain ketika ada Foden dan Saka? Mau bermain dari awal gimana caranya? Itu sudah wilayahnya Foden dan juga Saka. Tapi yang saya baca, saya nggak tahu nih, ini Foden main atau enggak ya? Nanti malam, karena kan sebelumnya Dia diberitakan pulang dia ya. kembali ke Inggris kan? Iya, dia Hmm. pulang ke Inggris kan? Oke. Selain dari Inggris yang meyakinkan, mungkin kalau saya nilai tim yang paling meyakinkan di Euro kali ini adalah Spanyol. Menang 3 kali tanpa kebobolan, padahal ini skuad juga mungkin perpaduan antara skuad yang matang dengan pemain-pemain muda. Bahkan ada Yamal di situ yang baru 16 tahun, Bung Minder. Kan Spanyol juara untuk Euro kali ini. Apakah besar? Jelas peluang Spanyol untuk juara besar. Karena dari segi permainan terlihat mereka tidak bergantung kepada satu atau dua pemain ya. Teamwork mereka luar biasa dan kali ini Spanyol bisa mencetak gol. Dan mereka Hmm. tidak bermain ball possession sih. Artinya begini, orang kan melihat bahwa persentase ball possession dari Spanyol itu tetap tinggi ya. Tapi ini bukan Spanyol seperti di Piala Dunia lalu yang terlalu banyak atau terlalu lama mengotak-atik bola. Tapi ini Spanyol yang lebih cepat para pemainnya passing bola. Hmm. Kenapa mereka harus lakukan passing bola lebih cepat? Karena mereka punya pemain-pemain yang mengandalkan speed di depan. Nico Williams, Yamal.
Morata pun nggak buruk, ya kan? Jadi mereka punya kecepatan di depan. Mereka harus manfaatkan pemain-pemain yang cepat ini. Jadi secara permainan memang Spanyol bermain efektif. Mereka tidak perlu terlalu lama menahan bola, tapi mereka bisa create many chances. That's why Spanyol kan 100% rekor di fase grup. Di match terakhir juga mereka melakukan rotasi, walaupun lawannya bukan tim yang kuat, tapi secara permainan mereka masih terjaga. Italia melakukan rotasi besar-besaran kan fatal di Hmm. knockout. Seharusnya kan di knockout nggak boleh melakukan rotasi seperti itu dari Spalletti. Jadi ini kan murni ini karena pelatihnya ini nggak paham gitu bahwa ini fase knockout. Tapi dari Spanyol dengan melakukan rotasi di fase grup itu yang menjaga kebugaran dari para pemain. Dan sekarang mereka ketemu lawan yang di atas kertas. Saya mengatakan di atas kertas ya. Di atas lapangan mungkin bisa beda. Di atas kertas kan Georgia tim lemah nih, underdog Hmm. ini yang bisa lolos dari fase grup. Dan yang menarik adalah Lavria Roja yang ketika mendominasi dunia di tahun 2008 sampai dengan 2012 ini kan didominasi pemain Barca dan juga Real Madrid. Tapi di Ya, skuad dari Spanyol kali ini justru ya, tersebar gitu. Bahkan Yamal itu kan ya mungkin dari Barca, tapi ya, Nico Williams Atletik ya, Bilbao ya, dan Morata betul, Atletico Madrid gitu. betul. Penyebaran ini yang seharusnya juga menjadi kekuatan dari Spanyol. Kalau tadi Inggris kan egonya tinggi. Artinya kalau Ya, dari squad ini apakah tidak gitu loh, Bung Minder? kalau saya melihat dengan adanya pemain senior dengan pemain muda ini menjaga kestabilan dari para pemain Spanyol untuk bermain secara kolektif. Jadi tidak ada pemain yang ingin terlihat lebih baik daripada yang Hmm, lainnya. Dan pemain senior yang mereka punya kan seperti Rodri, Morata ini kan adalah contoh ya. Karena Rodri dan Morata ini kan bermain di tim manapun mainnya teamwork ya. hmm. Dan juga ada Carvajal juga kan mereka di belakang kan. Iya, ada Nacho juga. Nah, ya ada Nacho juga. Jadi yang dipakai adalah pemain-pemain senior yang memang memberikan contoh selama ini. Jadi para pemain muda ini tidak bermain dengan ego, tapi mereka bermain dengan mengandalkan game plan dari pelatihnya di La Fuente. Jadi saya melihat Hmm, Spanyol kali ini mirip seperti Spanyol yang di Piala Eropa 2008 ya. Mereka hmm, menjadi juara itu. Nah, 2008 ya, saya mengatakan yang dari 2008, meskipun pada saat itu didominasi pemain Madrid dan Barcelona, tapi sekarang kan La Liga ini kan banyak memunculkan talenta-talenta muda. hmm, Kalau di Madrid, talenta mudanya yang asli Spanyol kan, coba siapa? Nggak ada kan mereka kan, yang asli hmm, Spanyol. Di Barca memang banyak kan. Di Bilbao, di Valencia, kan ada hmm, banyak mereka. Atletico hmm. Madrid Oke, juga. oke. Terakhir Bung Minder, prediksi skor untuk Spanyol lawan Georgia. Apakah Georgia juga eh, mungkin bisa mengalahkan Spanyol di babak 16 besar? Segala kemungkinan itu terbuka. Tapi kalau feeling saya Spanyol menang, tapi tidak dengan mudah. Karena bagi Georgia ini kesempatan mereka untuk membuat sejarah. Jadi feeling saya Georgia akan fokus untuk mempersulit Spanyol mencetak gol. Kemungkinan mereka akan bermain bertahan. Hmm. Prediksi skor. Jadi kalau prediksi skor, ya ini feeling aja. Kalau skor kan sulit ya Hmm. diprediksi secara tepat. Kalau feeling saya maksimum Spanyol itu menang dengan selisih 2 gol. Kemungkinan 2-0 mereka menang. 2-0 Kayaknya ya. kalau untuk Georgia mencetak gol agak berat karena Spanyol itu defense-nya kuat banget. Tuh. Defense mereka kali ini bagus, udah benar-benar bagus karena mereka tidak selalu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Jadi mereka gak kecolongan tuh dari counter-counter. Hmm. Kalau Inggris Slovakia, Bung Minder. Inggris Slovakia, walaupun Inggris secara permainan belum meyakinkan, tapi juga tanpa meremehkan Slovakia, kalau feeling saya ya Inggris akan menang. Dan saya tidak yakin Slovakia akan bisa menyulitkan Inggris ya, karena kan ya walaupun lawan Denmark sebelumnya Inggris sulit menang ya, tapi saya melihat Slovakia ini masih jauh lah di bawah Denmark dan lawan-lawan Inggris lainnya di fase grup. Ini kan masalah dari Inggris juga karena banyak gangguan dari media mereka juga kan. Hmm. Jadi ini tekanan juga bagi para pemain mereka. Tapi feeling saya di fase knockout ini para pemain akan bermain all out untuk juga bisa membungkam kritik-kritikan lah yang selama ini ditujukan kepada mereka dan juga tentunya ke pelatih mereka Gareth Southgate. Dan Inggris itu kan kalau sudah masuk ke fase knockout ya di sanalah kita biasanya melihat performa dari Inggris yang lebih baik ya. Karena kan memang kalau kita melihat track record dari Inggris selama ini dalam beberapa tahun terakhir mereka di fase grup ya biasa gak meyakinkan tapi selama nanti turnamen berjalan mereka masuk ke knockout biasanya mereka akan bermain lebih baik lagi. Jadi Hmm. saya feeling bahwa Inggris akan menang lawan Slovakia. Saya
Berharap akan ada kejutan, tapi sepertinya agak sulit untuk dua pertandingan nanti ya. Oke, kita nantikan apakah Inggris dan juga Spanyol akan menyusul Swiss ke babak 8 besar atau bahkan bernasib kayak Italia yang harus Iya, bertahan iya, di babak 16 besar. Bung Minder, terima kasih banyak iya, sudah iya, meluangkan waktu sama-sama. bersama Liputan 6. Kita Iya. nantikan bagaimana kelanjutan dari kejutan di Euro 2024 ini. Apakah nanti Inggris dan juga Spanyol yang akan melaju atau bahkan mereka harus pulang seperti tim Italia semalam. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.